Nama saya Gio, ibu saya orang Indonesia, dan ayah saya warga negara Jerman. Saya juga mempunyai seorang kakak perempuan, dan kami semua tinggal di Jerman. Cerita ini bermulai ketika ibu mendapat kabar bahwa kedua orang tuanya meninggal, yaitu kakek dan nenek saya. Saya tidak pernah bertemu mereka, karena menurut cerita ibu, ketika ibu memutuskan untuk menikah dengan ayah dan tinggal di Jerman, keluarga ibu tidak menyetujuinya. Jadi setelah menikah, ibu tidak pernah pulang ke Indonesia. Akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk pergi bersama ibu ke Indonesia. Kami berangkat 2 hari setelah mendapat kabar tersebut. Ketika kami sampai di rumah kakek dan nenek, keadaan rumah sudah sepi, tidak ada saudara yang tinggal di sana. Di rumah tersebut ada pajangan kepala kambing, yang menurut saya cukup menyeramkan, dan ada beberapa foto kakek dan nenek bersama teman-temannya memakai jubah hitam. Memang ibu pernah bercerita bahwa kakek dan nenek merupakan anggota dari suatu perkumpulan yang menyembah atau memelihara makhluk yang disebut Kalumba. Kalumba adalah sosok makhluk halus yang berwujud kambing dengan badan terbalik. Biasanya makhluk ini dipelihara oleh dukun sebagai media untuk santet dan membunuh lawan dari para dukun tersebut. Kalumba sangat berbahaya, karena makhluk ini harus selalu diberi makan nyawa manusia atau tumbal. Jika tidak diberikan tumbal maka makhluk ini akan memakan nyawa orang yang memeliharanya, dan makhluk ini akan terus diwariskan turun-temurun, dari garis keturunan orang yang memeliharanya. Ketika saya sedang beristirahat, jendela kamar sengaja saya buka, karena tidak ada AC ataupun kipas angin di rumah tersebut, tapi karena takut ada binatang yang masuk, akhirnya saya tutup lagi jendela tersebut. Ketika saya mencoba untuk tidur, saya mendengar suara orang yang berjalan di luar kamar, suara langkah kakinya tepat berhenti di depan kamar saya, lalu tiba-tiba pintu kamar saya terbuka, tapi ketika saya lihat, tidak ada siapapun di sana. Saya pun menutup kembali pintu tersebut, tapi anehnya ketika saya membalikan badan, jendela yang tadi sudah saya tutup, sudah terbuka lagi. Tiba-tiba saya mendengar suara kakak berteriak, saya pun segera berlari menuju kamarnya. Terlihat di lantai kamarnya, berceceran noda merah seperti darah, ibu dan ayah pun ada di sana. Kakak bilang itu bukan darah, melainkan kutek yang sedang dia pakai, tapi seharusnya kutek itu berwarna putih bening, dan saat dipakai, tiba-tiba warnanya berubah menjadi seperti darah, itulah sebabnya dia kaget dan berteriak. Ayah pun segera mengambil dan membersihkan kutek tersebut, menurut ayah, warna dan bau dari kutek tersebut sangat persis seperti darah. Kami semua memutuskan untuk tidur bersama di kamar yang paling besar, yaitu kamar kakek dan nenek. Baru saja kami masuk ke dalam kamar tersebut, tiba-tiba ranjang di kamar itu bergoyang dan bergetar sendiri. Jelas ini ada yang tidak beres dengan rumah tersebut. Karena merasa tidak aman, kami pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tercium bau gosong seperti kabel terbakar. Lalu ayah keluar untuk memeriksa mesin mobil tersebut. Ketika ayah sedang memeriksa mobil, kami yang berada di dalam mobil melihat dari kejauhan, seperti ada binatang yang menatap tajam ke arah mobil kami. Kami segera minta ayah untuk masuk ke dalam mobil. Ketika ayah menyalakan lampu sorot ke arah binatang tersebut, tiba-tiba binatang itu menghilang. Kami pun pergi ke pusat kota, dan menginap di hotel terdekat. Keesokan harinya, ibu mencoba menghubungi kakak dan adiknya, untuk menceritakan kejadian menyeramkan yang kami alami semalam. Tetapi mereka semua tidak percaya, dan tidak peduli dengan kejadian tersebut, bahkan tidak ada yang mau bertemu dengan ibu. Memang semenjak ibu memutuskan untuk tinggal di Jerman, hubungan ibu dengan keluarganya menjadi renggang. Ibu terlihat sangat sedih, karena tidak ada keluarganya yang mau menemuinya. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali saja ke Jerman, dengan harapan ibu bisa kembali ceria dan melupakan semua kejadian tersebut. Setelah 5 bulan berlalu, tiba-tiba ibu mendapat kabar bahwa kakaknya meninggal. Istri dari kakaknya tersebut menelepon ibu dengan nada ketakutan, dan meminta ibu untuk pulang ke Indonesia secepatnya. Akhirnya ibu pun pulang ke Indonesia, tapi kali ini ibu pulang sendirian. Seminggu kemudian, ibu pun kembali ke Jerman, tapi setelah itu, seperti ada yang aneh dengan ibu, dia jadi sering sekali melamun, dan pekerjaan rumah pun jadi berantakan, seperti masakan yang sering gosong, banyak baju yang kusut dan bau, bahkan rumah pun menjadi kotor. Sekitar sebulan kemudian, ibu pun jatuh sakit, tubuhnya lemas, dan ibu selalu merasa lapar. Tapi semua makanan yang ibu makan, pasti akan ibu muntahkan lagi,
dan ketika malam ibu selalu merasa gelisah, dia merasa seperti ada orang yang membaca-bacakan mantra di telinganya. Lalu pada suatu malam, kakak melihat, ibu berada di depan kulkas, dia sedang memakan ikan mentah dengan lahapnya. Kakak pun segera menghampirinya, setelah ibu sadar, dia pun bingung dengan apa yang sedang dia lakukan di sana. Ibu menjelaskan bahwa ketika dia pulang ke Indonesia, dan bertemu dengan istri kakaknya tersebut, istri kakaknya menceritakan bahwa sebelum suaminya meninggal, suaminya selalu merasa diganggu oleh makhluk yang bernama Kalumba. Karena menurut suaminya, setelah ayah dan ibunya meninggal, Kalumba otomatis diwariskan ke keturunan keluarga tersebut, dan sebagai anak pertama dari keluarga itu, dia harus memelihara dan memberi makan Kalumba tersebut. Tetapi suaminya tidak mau memelihara Kalumba, karena makanan Kalumba adalah nyawa manusia, itu sama saja dengan dia harus membunuh banyak orang. Dan setelah beberapa hari, akhirnya suaminya pun meninggal dunia. Di hari suaminya meninggal, istri kakaknya tersebut melihat suatu makhluk seperti kambing dengan badan manusia terbalik, ada di sekitar rumah mereka. Muncullah pertanyaan, siapakah yang akan diteror Kalumba selanjutnya? Apakah istri dari kakaknya, ataukah ibu sebagai anak kedua dari keluarga tersebut? Kemudian ibu dan istri kakaknya tersebut pergi menemui dukun atau orang pintar di sana. Tetapi tidak ada yang mau membantu mereka, sudah beberapa dukun yang mereka datangi, dan semuanya menolak untuk berurusan dengan Kalumba, karena menurut mereka, Kalumba itu makhluk halus yang sangat kuat dan berbahaya, jika berurusan dengan Kalumba bisa nyawa jadi taruhannya. Karena tidak membuahkan hasil, dan ibu juga merasa takut, akhirnya ibu memutuskan untuk kembali saja ke Jerman. Sebulan kemudian, ibu mendapat kabar bahwa istri dari kakaknya tersebut meninggal dunia. Dia meninggalkan 2 orang anak perempuan yang bernama Rizka dan Asmi. Mereka menghubungi ibu karena bingung tentang apa yang sedang terjadi saat ini, kenapa kedua orang tuanya bisa meninggal secara tiba-tiba. Rizka bercerita bahwa sebelum ibunya meninggal, ibunya selalu terlihat gelisah, dan sering menggaruk seluruh badannya hingga luka-luka. Lalu pada suatu hari, terdengar ibunya berteriak dengan sangat kencang, dan pada saat Rizka menghampirinya, ibunya sudah meninggal di kamar. Akhirnya kami sekeluarga segera berangkat ke Indonesia, karena ibu juga sangat khawatir dengan keadaan Rizka dan Asmi. Sesampainya di Indonesia, ibu segera menghubungi kedua adiknya untuk membahas masalah tersebut, tapi mereka menolak untuk bertemu dengan ibu. Akhirnya ibu pun marah, dan berkata, "Sekarang kalian bisa tidak peduli, tapi nanti jika aku mati, kutukan ini akan menyerang kalian juga." Setelah mendengar perkataan itu, kedua adiknya merasa takut, dan akhirnya mereka mau bertemu dengan ibu, untuk membahas masalah tersebut. Lalu adik ibu yang nomor 3, yang bernama Om Ben, mengatakan bahwa dia mempunyai seorang kenalan dukun, yang mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya, Om Ben mengundang dukun tersebut ke rumah. Ketika sampai di rumah, dukun tersebut mengatakan bahwa Rizka lah yang sekarang menjadi pemilik Kalumba. Awalnya dukun tersebut juga menolak untuk berurusan dengan Kalumba, tetapi karena merasa kasihan, akhirnya dia mau membantu, tapi dengan syarat, tetap dari pihak keluarga yang harus melakukan ritual tersebut, dia hanya akan memberitahu tata caranya saja. Menurut dukun tersebut, sebenarnya jarak untuk memberi makan Kalumba itu 6 bulan sekali, yang mana dalam setahun pemiliknya harus memberikan 2 orang tumbal untuk makanan Kalumba. Untuk kasus ibunya Rizka, kenapa tiba-tiba Kalumba meminta tumbal lagi, padahal belum 6 bulan setelah ayahnya meninggal, sepertinya Kalumba tersebut marah, karena tidak ada pemilik yang mau melakukan ritual penumbalan lagi. Sebenarnya, Kalumba akan berada di sekitar orang yang sudah menjadi targetnya, dan untuk saat ini target Kalumba adalah Rizka. Dan disitulah satu-satunya cara untuk menghabisi Kalumba tersebut, yaitu dengan cara memenggal kepalanya. Tapi dukun tersebut tidak bisa memenggal kepala Kalumba, karena harus dari pihak keluarga yang melakukannya. Akhirnya saya, ayah, dan Om Ben bersedia untuk mencoba memenggal kepala Kalumba tersebut. Selanjutnya, kami menyediakan syarat untuk melakukan ritual tersebut. Selain menyediakan sesajen makanan, kami juga disuruh menyiapkan kepala kambing putih, sebagai ancaman kepada Kalumba, bahwa kita manusia lebih kuat, dan bisa memenggal kepala Kalumba, seperti kita memenggal kepala kambing tersebut. Setelah semua syarat ritual terpenuhi, kami pun melakukan ritual tersebut. Semua sesajen dan kepala kambing putih itu diletakkan di satu kamar, dan Rizka diminta untuk berada di kamar tersebut.
Kami semua dilarang masuk ke kamar tersebut, sampai dukun itu yakin bahwa Kalumba ada di kamar tersebut, dan saat itulah kami bisa memenggal kepala Kalumba. Kami diberi bacaan mantra oleh dukun tersebut, dan disuruh memejamkan mata. Setelah selesai membaca mantra dan membuka mata, kami melihat sosok anjing besar di belakang dukun tersebut. Dukun itu bilang bahwa anjing itu adalah sosok penjaganya. Mantra yang kami baca ternyata adalah mantra untuk membuka mata batin. Kami disuruh membaca mantra itu, supaya bisa melihat makhluk halus, termasuk melihat Kalumba tersebut. Sehari sebelumnya, kami pun juga disuruh untuk berpuasa, agar terbebas dari energi negatif yang dikeluarkan oleh Kalumba tersebut. Dengan dibekali belati yang sudah direndam air kembang, kami pun bersiap untuk menunggu kedatangan Kalumba tersebut. Tiba-tiba anjing penjaga dukun tersebut berdiri, dan dukun itu melotot sambil berteriak kurang ajar. Seketika pula dukun itu terjatuh, lalu Om Ben menghampirinya, dan setelah diperiksa, ternyata dukun tersebut sudah meninggal di tempat. Kami pun terkejut melihat kejadian tersebut, segera kami ke kamar tempat Rizka berada. Ketika kami membuka pintu kamar tersebut, terlihat makhluk berkepala kambing sedang memakan sesajen di sana. Lalu Rizka berkata, "Jangan dibunuh, mulai sekarang biar saya yang memelihara Kalumba tersebut." Ternyata Rizka telah menjalin kontrak dengan Kalumba tersebut, dan menumbalkan dukun itu untuk makanan Kalumba. Rizka tidak yakin bahwa kami bisa memenggal kepala Kalumba tersebut. Dia hanya ingin menyelamatkan Asmi adiknya, karena bagaimanapun juga tinggal Asmi satu-satunya keluarga yang dia miliki sekarang. Jika sampai ritual pemenggalan Kalumba ini gagal, selanjutnya Kalumba tersebut akan menargetkan Asmi sebagai pemiliknya. Menurut Rizka di dunia ini jika bukan kita yang makan, kitalah yang akan dimakan. Akhirnya Rizka pergi membawa Kalumba tersebut, dan Asmi ikut bersama keluarga saya ke Jerman. Asmi tidak tahu bagaimana keadaan Rizka sekarang. Rizka pergi tanpa kabar, dan menghilang entah kemana. Tapi satu hal yang Asmi tahu, bahwa setiap hembusan nafas yang dia hirup, ada nafas orang lain yang telah hilang, menjadi tumbal untuk makanan Kalumba.